Sungguh besar Tuhan. Percayai bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, Tuhan atas alam semesta. Engkau Raja di atas segala raja, sehingga kemenangan menjadi bagian kami. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar, sebab Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut ada bersama dengan kami, di pihak kami, yang akan selalu membela dan menolong kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Selamat Paskah. Tema tahun 2025 hidup yang berdampak, dan hari ini tema Paskahnya adalah menang bersama Kristus. Menang bersama Kristus. Hari Jumat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, hari kematian, dan menurut setan, menurut iblis dan para tentara Romawi dan semua orang-orang yang bersekutu, yang menyetujui, yang mendukung penyaliban Yesus, mereka berpikir bahwa itu sudah akhir dari segalanya. Bahkan iblis sudah
mengibarkan bendera dan berkata, menang. Iblis berhasil, setan berhasil mengalahkan Yesus ketika Yesus harus mati di kayu salib. Tapi ternyata kematian Yesus itu bukanlah sebuah kekalahan, bukanlah sebuah akhir dari apa yang Allah rancangkan sejak semula, tapi itu justru merupakan puncak dari pengorbanan, puncak dari misi yang Allah embankan kepada Yesus Kristus. Karena itu merupakan nubuatan, karena itu merupakan hukum yang harus dijalankan oleh Yesus. Alkitab berkata bahwa kalau benih itu tidak mati, maka tidak akan tumbuh. Dan itu digenapi dalam diri Yesus. Dan itu juga merupakan penggenapan Taurat, di mana tidak ada lagi korban yang harus dipersembahkan karena Yesus sudah berkorban. Jadi kalau Yesus tidak disalib maka tidak ada korban. Tapi karena Yesus disalib maka ada korban. Jadi apa yang dunia lihat, apa yang orang-orang di luar Tuhan lihat, itu sangat berbeda dengan yang harusnya kita lihat. Dan seringkali konsep-konsep dunia itu masuk kepada orang-orang Kristen. Tidak terkecuali mungkin kita semua, ya Bapak Ibu dan saya. Orang selalu menganggap bahwa yang disebut dengan menang itu selalu berakhir finishing well, selalu berakhir dengan happy ending, selalu berakhir dengan wah dia sukses, dia karirnya bagus, dia punya harta yang banyak. Jadi cara pandang ini yang harusnya tidak kita ikuti. Ya, kalaupun Tuhan mengangkat kita, Tuhan membuat kita sukses, Tuhan membuat kita berhasil, Tuhan membuat kita selalu sehat, selalu oke-oke aja dalam rumah tangga, itu puji Tuhan. Kita bersyukur. Tapi tidak selalu, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang contoh yang paling real apa yang Yesus tunjukkan. Karena dia berakhir secara manusia itu berakhir tragis. Dia mati tergantung di kayu salib. Itu hukuman paling gila, itu hukuman paling hina, itu hukuman paling memalukan pada zaman itu. Dan itu hukuman yang paling menyiksa, tidak terhormat. Kalau yang terhormat itu dipenggal, ya dipancung, itu agak terhormat. Tapi kalau yang namanya disalib, itu golongannya adalah penjahat kelas berat. Dan Yesus dikategorikan sebagai penjahat kelas berat yang harus dihukum di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, di kayu salib. Kayu salib sekali lagi merupakan gambaran tentang hukuman penyiksaan, hukuman penghinaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ternyata bahwa sekali lagi mengikut Yesus, mengiring Tuhan, happy endingnya itu tidak selalu berakhir bahagia seperti yang dikonsepkan oleh dunia atau orang manusia pada umumnya. Nah itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri sebagai orang percaya bahwa kemenangan di dalam Tuhan itu adalah ketika Tuhan memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala situasi. Jadi kalaupun Tuhan masih izinkan kita hidup pas-pasan misalnya, pas beli sate ada gitu ya, pas mau makan padang, nasi padang ada gitu. Atau kita merasa bahwa terlalu berat hidup ini, itu bukan berarti kita ada dalam posisi kalah. Sakit nggak kunjung sembuh, wah itu bukan berarti kita kok saya kalah ya. Atau berbagai macam persoalan yang kita hadapi, menghadapi anak kok nggak kunjung selesai, nggak ada perubahan, menghadapi pasangan dan seterusnya, itu bukan akhir dari perjalanan kita dan kemudian kita bilang wah saya kalah dan akhirnya kita menyerah pada keadaan itu. Tapi kita melihat figur Yesus, teladan Yesus yang walaupun dia ada di kayu salib, secara manusia menganggap itu kekalahan. Orang dunia menganggap itu kekalahan, tapi bagi Yesus itu sebuah